Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman ahsana ilaina wa lil muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Para pemirsa SNTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Virus Corona, hukum-hukum fikih berkaitan dengan virus corona COVID-19. Dan kemarin telah kita mulai muqaddimah, ada beberapa poin-poin penting yang harus diketahui kaum muslimin. Kita telah sampai kepada poin yang ke-6. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kepada poin ke-7 hingga poin ke-10 insyaallah tabaraka taala. Berkata Syekh Al-Ustad Dr. Khalid bin Ali Al-Mushayqih dalam kitabnya Sabi'an, adapun poin yang ke-7, 'alal muslimi an yukthira minad du'a. Menyikapi virus ini, virus COVID-19, hendaklah senantiasa seseorang muslim memperbanyak doa wa tadarru' ila Allah, merendahkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa an yad'u'a li ikhwanihil muslimin, hendaklah dia senantiasa mendoakan saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Wa yaqulu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berkata sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Dan di antara doa yang Rasulullah ajarkan adalah pelindungan daripada penyakit-penyakit menular. Dalam sabda beliau, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal baras, dari penyakit kusta, wal junun, minal baras, daripada penyakit sopak, belang-belang, wal junun, dan daripada penyakit hilangnya akal, kegilaan, wal judham, dan dari penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan daripada segala macam penyakit-penyakit yang buruk. Inilah doa yang Rasulullah ajarkan. Kita boleh menghafalkannya, memperbanyaknya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Mintalah kepada Allah agar Allah melindungi kita daripada wabah-wabah menular yang dahsyat ini. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan lain-lainnya. Wa 'alal muslimi an ya'niya bil adhkar asy-syar'iyyah fi as-sabah wal masa'. Di antaranya hendaklah seseorang muslim, seseorang senantiasa membaca zikir pagi dan zikir sore. Ka qiraatil mu'awwidzat, di antaranya hendaklah dia membaca al-mu'awwidzat, ayat-ayat surat-surat berlindung kepada Allah, yaitu al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Wa suratul ikhlas, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, membaca qul huwallahu ahad. Wa ayatul kursi, membaca ayat kursi, wal ayataini min akhir suratul baqarah, dua ayat terakhir dari surah al-baqarah, dimulai daripada ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa qawli bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Hendaklah dia memperbanyak doa, menyebutkan dengan nama Allah yang tak akan ada yang membahayakan dirinya. Dengan nama Allah disebut sesuatu apapun jua yang di bumi maupun di langit. Dan dialah Tuhan yang maha mendengar, Tuhan lagi maha mengetahui. Hendaklah dibaca 3 kali. Ila akhiri ma warada min adhkar as-sabah wal masa, dan zikir-zikir pagi dan sore lainnya. Wa qiraatil Qur'an, hendaklah dia memperbanyak membaca Quran. Fal Qur'anu shifaa'un wa hudan wa rahmatun wa hudan wa mau'izah. Quran adalah merupakan penyembuh, rahmat, petunjuk, peringatan, petuah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yanama yurqi nafsahu, adalah Nabi sebelum tidur beliau meruqyah dirinya.
fayajma'u kaffayhi, dia mengumpulkan kedua telapak tangannya, wa yaqra'ul al-mu'awwidzat, dia membaca surat-surat al-mu'awwidzat, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, ya. Kemudian wa yamsah bihi mastata'a min badanihi, beliau tiupkan di telapak tangan beliau, kemudian mengusap semampu yang dapat beliau lakukan, mengusap wajah dan seterusnya dan badannya. Walamma maridha kanat Aisyatu tamsahu biyadihi ala badanihi wa tanfuthu alaihi. Bahkan ketika beliau sakit, Aisyah yang membacakan surat-surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, di telapak tangan Nabi SAW. Kemudian Aisyah mengusapkan telapak tangan tersebut ke jasad Nabi SAW. Ini yang poin yang ketujuh, hendaklah kita senantiasa memperbanyak doa. Ya, di antaranya doa Rasul ajarkan tadi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Membaca zikir pagi, zikir sore, surah ayat kursi, ya. Memperbanyak baca Quran, yang dia adalah merupakan petunjuk dan penyembuh. Thaminan, adapun poin yang ke-8, alal muslimi an yuhsina adh-dhanna billahi ta'ala, hendaklah seorang muslim memperbanyak prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah. Wa min dzalika anna Allah azza wa jalla ma khalaqa mithla hadzal virus wa ma awjada mithla hadhihi al-awbiyah illa li hikmatin balighah. Dia meyakini bahwa tidaklah Allah ciptakan virus ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan virus ini dan wabah bencana ini kecuali adanya hikmah yang begitu dalam sekali. Hikmatin baligha wa ghayatin wa maqsadin azim. Tentu di balik virus yang menyebar yang diciptakan ada tujuan yang begitu agung. Wa maslahatil ibad, untuk kemaslahatan manusia. Banyak sekali. Allahu Akbar. Sisi-sisi positif. Orang senantiasa hanya melihat kepada sisi-sisi negatifnya. Subhanallah. Dengan virus corona ini, dunia mau tak mau harus bersih-bersih ria. Subhanallah. Semuanya harus bersih-bersih ria. Virus corona mengajarkan manusia agar hidup sehat, hidup bersih, dengan tanpa mengeluarkan biaya untuk buat muktamar, perkumpulan, konferensi. Subhanallah. Sebentar-sebentar orang mencuci tangannya, ya, sebentar-sebentar orang bersih-bersih, ya, menyemprotkan disinfektan. Subhanallah. Sisi positifnya yang begitu dahsyat, ya. Virus corona ini menumbangkan kesombongan negeri-negeri besar, negeri-negeri zalim yang membantai, ya, yang mengkebiri hak-hak yang lemah daripada negeri-negeri yang lemah. Sebagian besar mereka kaum muslimin. Subhanallah, yang habis mereka bantai, mereka serang. Ya, dengan virus ini taulah mereka kerdil. Subhanallah. Mereka tak bisa apa-apa. Di sebagian negeri-negeri di daerah Amerika Latin sana, subhanallah, jenazah tiap hari, ya, diletakkan di mana-mana. Satu hari 150-an orang yang meninggal. Ya, mereka kebingungan. Kadang-kadang tak dikuburkan sampai 5 hari, 15 hari, menjadi busuk, bau bangkai di mana-mana. Subhanallah. Ya, negeri-negeri merasanya kuat, militernya kuat. Allah kirimkan virus tak terdeteksi oleh mata telanjang, tak diketahui, membuat mereka kelimpungan, pusing. Subhanallah. Tampaklah Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya, meruntuhkan kesombongan banyak negeri-negeri besar yang menyangka ekonomi di tangan mereka. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Virus corona ini mengajarkan, ya, kepada manusia bahwasanya tak ada beda di pandangan mata Allah Subhanahu wa taala, miskin dan kaya. Subhanallah. Mungkin orang bisa merasa bangga dengan pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah mengirim virus ini kepada berbagai macam lapisan manusia. Tak peduli apakah dia pejabat, apakah aparat, masyarakat biasa,
masyarakat kelas rendahan, Allah tak peduli, Allah kirim, subhanallah. Dan di negeri kita saja sudah banyak yang terkena dari berbagai macam lapisan. Ada pejabat, ada rakyat, Allahu Akbar, ada wali kota, ada gubernur, Allah tak peduli, subhanallah. Ya, virus ini mengajarkan kepada manusia ya kepedulian kepada sesama mereka, subhanallah. Ya, membuat orang tak bisa apa-apa. Banyak negeri yang di lockdown sehingga hancur ekonomi mereka, subhanallah. Banyak orang kelaparan. Bahkan di negeri kita sendiri muncullah kepedulian, mulailah orang berbagi, muncullah sifat kemanusiaan yang telah lama hilang di sebagian manusia, subhanallah. Mulailah mereka saling mencintai satu sama lain. Virus corona juga di antara hikmah-hikmahnya mengumpulkan keluarga-keluarga yang berserakan, subhanallah, sehingga mereka senantiasa di rumah, bertemulah suami dan istri dan anak-anak, mereka mengerjakan sholat berjamaah, terciptalah di antara mereka kedekatan, subhanallah, dahsyat, banyak sekali keutamaan-keutamaannya, subhanallah. Aktivitas manusia di luar rumah berkurang, membuat bersih dunia ini, membuat bersih bumi kita ini, subhanallah, ya, membuat bersih bumi ini daripada segala macam polusi-polusi. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib meyakini di balik semua ini ada hikmah. Subhanallah, ada tujuan besar. Ya. Wa maslahatil ibadi wal bilad, untuk kemaslahatan manusia dan negeri-negeri mereka. Subhanallah. Banyak para penguasa-penguasa, mereka kebingungan menghadapi virus ini. Mereka menangis, mereka minta maaf kepada rakyatnya, tak mampu mensupport rakyatnya, subhanallah. Bahkan tak mampu mengebumikan rakyat yang sudah mati menjadi bangkai. Subhanallah, sebagian negeri kufar, tak ada lagi yang namanya peti-peti mati, mayat dibungkus dalam kardus-kardus. Sebagian besar bahkan tak mampu membeli kardus, mayat diletakkan di mana-mana, subhanallah. Allahu Akbar. Min tamayuzil khalqi wa tamhisidz dzunub, dengan penyakit ini Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan tingkatan-tingkatan manusia. Dengan penyakit ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa manusia, wa takfir khataya, menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka. Yang sabar dengannya, yang terkena daripada kaum muslimin, sabar di rumahnya. Sebagian mereka Allah wafatkan, akan menggugurkan dosa-dosanya, dia akan mati syahid insyaallah tabaraka taala. Wa rif'atid darajat, akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Wa taubati wal inabah, dengan penyakit ini banyak orang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, apalagi yang telah terjangkiti, apalagi yang sudah dalam ruangan isolasi, siapa yang mau dikenang tak ada kecuali Allah. Semua keluarga tak bisa bersamanya, anak istrinya juga tak bisa. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan petugas medis pun ya, tak mampu senantiasa bersamanya. Hanya bersama Allah selalu. Ketika itu dia banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertaubat. Sekiranya sembuh, Allah telah hapuskan dosa-dosanya. Sekiranya dia mati, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah catatkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Semua baik bagi orang mukmin. Ya. Tapi bukanlah maknanya orang yang mati dengan wabah corona mati syahid Anda menentang berbagai macam himbauan pemerintah, bahkan perintah pemerintah kita. Orang-orang bodoh masih selalu ada, ya, yang ingin mati konyol, yang mereka kurang akalnya masih terus berusaha berkumpul-kumpul, mengumpulkan orang banyak. Subhanallah, ya, tetap masih ada yang buat acara-acara mengumpulkan orang banyak, apakah acara pernikahan, acara macam-macam. Subhanallah. Sebagian orang juga masih tetap ngeyel, pemerintah menyuruh mereka stay at home agar mereka di rumah, tapi masih banyak yang tetap sholat berjamaah di masjid, Jumat di masjid.
dengan alasan kami tak takut kecuali kepada Allah, dan ini adalah kebodohan. Subhanallah. Ya, kebodohan yang luar biasa. Bukankah para sahabat takut kepada Allah? Ya, mereka juga menghindar daripada penyakit menular. Bahkan Nabi mereka yang mulia yang mengajarkan mereka untuk menghindar daripada penyakit menular. Kata Nabi, firqa minal majdzumi firaraka minal asad. Larilah engkau daripada penyakit kusta, jangan mendekat kepadanya sebagaimana larinya engkau daripada singa. Subhanallah. Sebagian menganalogikan antara ke pasar, ke mall dengan ke masjid. Dengan bodohnya dia mengatakan, kalian masih ke mall, ke pasar, ke masjid, ke perusahaan, tapi mengapa kalian tak mau ke masjid? Apakah dimatakan dunia lebih besar daripada akhirat? Subhanallah. Orang ke pasar, orang ke mall, orang ke perusahaan berkaitan dengan keberlangsungan hidup mereka. Subhanallah. Adapun salat berjamaah di masjid bisa digantikan dengan salat jamaah di rumah karena ada uzur hujan saja. Subhanallah. Apalagi uzurnya bukan hujan, lebih dahsyat daripada itu. Ya, berkumpulnya orang banyak begitu dahsyat, membuat terpaparnya manusia dengan virus ini, saling menjangkiti. Dan itu telah benar-benar teruji. Bukan omongan kosong. Bagaimana Allah tunjukkan, ada orang berkumpul pengajian, berpuluh ribu orang, tetap ngeyel menentang pemerintahnya, penguasanya. Selepas pengajian, subhanallah, ribuan orang mereka positif. Dari ribuan orang ini mereka kembali ke negeri masing-masing, ke negeri asal, membawa virus ini. Subhanallah. Ya. Maka ikuti imbauan pemerintah. Kemudian berkata Syekh Dr. Khalid bin Ali Al-Masyaiqih, qala Allah Ta'ala fil hadits al-Qudsi, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi an Abi Hurairah marfu'an, yaqulu Allah Ta'ala, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu', Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku itu ada pada prasangka hambaku denganku. Inilah masa kita banyak berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Falyadhun nabi masya, hendaklah dia berprasangka sesuai ya, sekehendak hatinya. Apabila kau berhusnudzon, Allah akan sembuhkan penyakitmu sekiranya datang kepadamu, Allah akan sembuhkan. Optimis, berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana diketahui dari tinjauan kesehatan, orang yang berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah SWT, optimis dengan dirinya akan sembuh, Allah akan buat sembuh dia. Ya, ketika orang melemah optimismenya, yang ada pesimis, aku telah kena corona, matilah aku, mati dia. Ya, optimis. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jabir, Rasulullah bersabda dalam hadis Jabir, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, rawahu Muslim. Janganlah salah seorang meninggal kecuali berprasangka baik kepadanya. Orang-orang yang terkena musibah corona, berprasangka baiklah Anda kepada Allah. Semoga menggugurkan dosa-dosa Anda yang banyak. Semoga membuat Anda sadar diri bahwa Anda makhluk yang berlepotan dosa dan noda, begitu kerdil yang wajib kembali kepadanya, meminta belas kasihnya, meminta ampunannya. Subhanallah. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man ahsana dhanna billah atahu ma dhanna, barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, Allah akan wujudkan apa yang diharapkan. Subhanallah. Innal khaira biyadillah, karena sesungguhnya segala kebaikan itu ada di tangan Allah, maka berprasangkalah baik kepadanya. Ya, kita banyak mencela wabah ini, subhanallah. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita mencelanya. Yang ada adalah celah diri kita dengan dosa-dosa kita, karena ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah haramkan kita untuk mengunjungi rumah-rumahnya, berjamaah di masjid-masjidnya. Allah haramkan kita mengunjungi rumahnya di sana, Baitullahil Haram, Ka'bah Musyarrafah, Masjidil Haram. Allah haramkan kita datang ke sana. Subhanallah. Sebagai pelajaran kepada kita atas dosa-dosa kita. Fadhanna billahi ta'ala al-khaira fi ahkamihi al-kauniyah.
Al-Qadariyah, maka hendaklah engkau fadhunna, berprasangka baiklah kepada Allah dengan semua keputusan dan ketentuannya, baik ketentuan takdirnya, ketentuan yang sifatnya general. Wa anna Allah Ta'ala la yuqaddiruha illa li maslahatin wa ghayatin 'azimah. Yakinlah semuanya ada maslahat di balik ini semua. Subhanallah. Dahulu dunia bangsa-bangsa besar, subhanallah, ketika belum ada virus corona ini begitu bangganya dengan militernya. Mereka hancurkan sana, mereka hancurkan sini. Subhanallah. Sekarang apa yang mereka mau buat? Tak mampu. Mana militer-militer hebat? Mana senjata-senjata yang hebat? Subhanallah. Akhirnya muncullah sifat kemanusiaan, muncullah sifat belas kasih antar sama manusia. Allahu Akbar. Wa dhunna billahi ta'ala khairan fi ahkamihi syar'iyyah diniyah, berprasangka baiklah dengan Allah dengan segala keputusan-keputusan syariatnya. Wa anna Allah Ta'ala lam yashra'ha illa limaslahatin, tidaklah Allah syariatkan ini semua syariat kecuali untuk kemaslahatan. Yang menyuruh kita salat di rumah, ya, dia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi-Nya yang mulia SAW. Ya, Nabi yang mengajarkan kita untuk salat di rumah, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Ketika ada bencana hujan yang tak begitu dahsyat efeknya, apalagi lebih daripada hujan. Wa dhunna billahi ta'ala fi ahkamil jaza' min ats-tsawab wal iqab, berprasangka baiklah kepada Allah dengan segala macam janji-janjinya berupa ganjaran-ganjaran pahala, ya, berprasangka baik dengan segala macam keputusan-keputusan Allah berupa hukuman-hukumannya, semuanya untuk kebaikan kita. Ats-tsawab lit-ta'iin wal iqab lil-'asin, bahwa Allah akan berikan ganjaran bagi orang taat menerima musibah ini, dan Allah akan berikan ganjaran hukuman bagi orang-orang bermaksiat. Subhanallah. Ya, yang namanya dunia bebas, subhanallah, free sex, kebebasan seks, tumbang, hancur, rumah-rumah bordir, rumah-rumah pelacuran, semua habis, berhenti. Subhanallah. Para penyembah LGBT, pendukungnya hancur, berantakan, semua mereka menghilang. Subhanallah. Ya, tak mampu dunia ini mengatur orang agar jangan berhubungan free sex, berhubungan bebas, berzina. Subhanallah. Melacurkan diri, hidup satu atap tanpa ada ikatan pernikahan. Subhanallah. Dengan virus corona, seketika mereka berhenti sendiri, habis semuanya. Subhanallah. Dengan adanya social distancing, menjaga jarak, habis. Allahu Akbar. Wa anna hadha huwa muqtada 'adlillahi ta'ala wa rahmatih. Yakinlah ini adalah merupakan bentuk rahmat Allah yang dicucurkan, keadilannya kepada manusia, agar manusia mengintrospeksi diri. Kita telah mendekati pintu Ramadan, subhanallah, dan wallahu a'lam apakah kita bisa tarawih berjamaah di masjid. Sekiranya Allah belum izinkan, tetaplah bersabar dengan ketentuannya, tarawihlah di rumah, subhanallah, berkumpul dengan anak dan istri Anda, kerjakan jamaah qiyamul lail di rumah. Subhanallah, semoga di balik itu semua ada kebaikan. Tasi'an, yang ke-9, alaina an natafa'ala khairan. Kita wajib berprasangka baik dan optimis. Wa anna hadhihi al-azmah satamurru wa tadhhab. Kita yakin wabah ini datang dan dia akan pergi. Tidak akan mendekam selama-lamanya di bumi ini, tidak. Kita yakin dia sekarang datang dan dia akan pergi. Wa yabqa ajrus sabirin, yang bersisa adalah ganjaran pahala yang mencatatkan dalam catatan malaikat, dalam lauh mahfuz, catatan atas kesabaran mereka menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala meski musibah datang melanda. Subhanallah. Wa thawabul mu'minin, Allah akan tetapkan ganjaran pahala bagi orang-orang beriman, at-ta'iin asy-syakirin, yang senantiasa taat dalam segala keadaan, yang senantiasa bersyukur, at-taibin al-munibin, yang bertobat kembali kepada Allah azza jalla, ila Allah azza jalla. Wa anna ma asabahum lan yadhi'a 'inda Allah ta'ala ma'as sabri
wal ihtisab, apa yang menimpa mereka tak akan hilang catatan ganjaran kesabarannya dalam menyikapi musibah ini di sisi Allah. Wa anna Allah Ta'ala sayu'awidhuhum fid dunya wal akhirah, Allah akan gantikan bagi mereka kebaikan di dunia akhirat dengan musibah ini. Wa tabqa durusut taubat wal inabah, penyakit akan hilang, wabah akan terbang, yang bersisa adalah pelajaran tentang taubat dan kembali kepada Allah. Dialah Tuhan yang maha kuat, jalla fi'ula. Subhanallah, yang kita selalu bermaksiat kepadanya siang dan malam, hanya karena rahmatnya semata Allah masih biarkan kita hidup, memperbaiki diri, memperbagus amal, menambah bekal. Wat-tamhis, pelajaran, ya, dengan yang Allah akan menyaring mana yang benar-benar beriman sejati, mana yang berpura-pura, mana yang mukmin, mana yang munafik. Fa fi hadits Anas, dalam hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tafa'ul, Rasulullah begitu senang yang namanya optimisme. Apa itu at-tafa'ul? Wa at-tafa'ul huwa al-kalimatu salihah, adalah kata-kata baik. Rahul Bukhari. Jika Rasulullah melihat orang sakit, dia mengatakan la ba'sa, tahur, insyaallah, tak mengapa, ini akan mensucikan dosa-dosa, insyaallah. Inilah bentuk optimisme. Wahul Bukhari Muslim, ya. Yasma'uha al-muslim fa'ala al-muslim an yatafa'al khairan wa an yadhunna billahi ta'ala khairan. Hendaklah dia selalu optimis, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yang terakhir, la yajuzu tarwi'ul mu'minin, janganlah wabah ini membuat kita selalu menakut-nakuti orang-orang beriman, menakut-nakuti manusia. Wa bathul khaufi fihim, menyebarkan rasa takut di tengah-tengah mereka. Wa idkhalul huzni alaihim, membuat mereka dalam kesedihan. Subhanallah. Bal alaihi an yahdhar min hadha fa inna hadha min adhiyatil mu'minin. Hendaklah dia jauhi perkara ini. Jangan kau sebar berita-berita membuat orang takut. Kembangkan, tuliskan segala macam, ya, perkara-perkara yang membuat orang optimis. Subhanallah. Untuk dapat sabar menghadapi bencana sehingga Allah angkat bencana ini semua. Wallahu ta'ala qala, Allah berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan adapun orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat dengan tanpa sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan, sungguh mereka telah membawa perbuatan buhtan, perbuatan dosa yang nyata. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, jangan kalian melemah, jangan bersedih, kalian yang paling tinggi. Buat orang senang, gembira, riang, jangan buat mereka murung, bersedih, ketakutan. Sebagian orang mati dengan ketakutan, bukan dengan coronanya, tapi dengan ketakutannya. Wa idkhalul huzni, ya, karena menyebarkan berita-berita yang menakutkan, yang sebagiannya hoax. Wa idkhalul huzni wa dhiqus sadri al muslimin yukhalifu maqsad syariah, membuat orang takut, cemas, menyelisihi tujuan syariat. Falau ta'ammalna syariat Islam min al-ibadat wal muamalat najid annaha tad'u ila adami ighadis sudur. Kita kalau perhatikan syariat Islam, apapun sifatnya, apakah ibadat, apakah muamalah, kita akan dapati dia akan senantiasa berupaya untuk menghilangkan segala macam kesempitan dalam dada. Wa idkhalil huzni wal khafi al mu'minin, menghilangkan segala macam bentuk kesedihan, ketakutan dari diri orang-orang mukmin. Walihada yusalli al mu'minuna fi makan masjid wahid liyahsula bainahum minal ulfati wal mahabbah. Karena itulah disyariatkan Allah kalau jamaah dalam satu masjid, agar tercipta di antara mereka kecintaan, kasih sayang, wasalamatis sudur, agar mereka selamat hati-hati mereka daripada kebencian, permusuhan. Subhanallah. Wa adamul huzni, agar mereka hilang kesedihan karena mereka punya sahabat-sahabat, teman-teman, bukan sendiri hidup. Ma la yujadu fi ghairi hadha tasyri', yang tak dapat dalam syariat selain daripada syariat Islam. Wa qul mithla dhalika fi maqasid as-siyam wal hajj, katakan demikian juga lah dalam tujuan kenapa Allah syariatkan puasa, haji, untuk mengumpulkan orang-orang agar mereka bersama-sama senasib, sepenanggungan. Sama-sama lapar, sama-sama datang dari berbagai macam negeri menuju tempat yang sama, tawaf, sa'i. Subhanallah. Tujuannya adalah persatuan, kemanusiaan, ya, berbagi kasih. Wa kadzalika fi ma yata'allaqu bil muamalat fala yabi'u al muslim ala bai akhi. Perhatikan dalam bab muamalat, banyak perintah Allah, larangan Allah, jangan sampai seseorang itu membeli di atas pembelian yang telah dibeli saudaranya.
wala yashtari ala syira'ihi wala yasumu ala saumihi, janganlah dia menawar sesuatu yang telah ditawar saudaranya. Lianna hadza kullahu yudkhilu alaihimul huzna wa dhiqa sadri, karena semua hal ini membuat orang bersedih, membuat sempit dadanya. Wa yusabbibu dzalika at-tanafur wat tabaghut wat tadabur, membuat mereka saling bermusuhan, bertentangan, menjauh satu sama lain. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-muslimu akhul muslim. Sementara Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Umar, orang muslim itu bersaudara. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa la yuslimuhu. Jangan sampai dia menzalimi saudaranya, menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa menunaikan hajat saudaranya, Allah akan tunaikan hajatnya. Riwayat Bukhari Muslim. Ya. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Insyaallah tabaraka taala kesempatan akan datang kita akan masuk kepada pembahasan fikih yang berkaitan dengan corona. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita padakan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.